Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di tempat bersama dan di waktu yang semoga menghadirkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan alhamdulillah, bersama-sama kita juga bisa kembali berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Dzul artinya pemilik, Al-Hijjah artinya haji. Bulan Zulhijjah secara bahasa berarti pemilik haji atau biasa disebut dengan bulan haji. Yang di bulan ini pula umat Islam di seluruh dunia berkumpul untuk melaksanakan sholat Id, dan umat Islam dari berbagai penjuru dunia juga hadir di tanah suci di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Zulhijjah ini pula kita melaksanakan kurban, tentu bagi yang mampu. Meskipun kadang ibadah kurban seringkali tidak tepat dalam menyikapinya atau dalam pandangan masyarakat kita secara umum. Ada yang kemudian di kampung-kampung saat akan penyembelihan disebutkan namanya satu persatu. Ini sapi dari si fulan dengan berat sekian kilo, dengan berat sekian ton, dengan harga sekian. Dipanggil lagi si fulan dengan sapi nomor 3, nomor 4, nomor 5 dengan berat sekian dan sekian. Begitu pula kadang antara satu masjid dan masjid lain saling berlomba-lomba mengumpulkan ibadah kurban, yang tentu saja sisi positifnya adalah untuk memotivasi sesama umat muslim untuk berkurban. Meskipun kadang kita harus hati-hati, jangan sampai ibadah kurban ini menjadi sarana kita untuk riya, sarana kita untuk menyombongkan diri. Hingga kadang ada sebuah masjid, ada sebuah desa, di saat kurbannya berlebihan, tidak kemudian berkoordinasi dengan masjid atau desa lain yang mungkin belum mendapatkan daging yang cukup. Karena yang terbaik dari kurban sesungguhnya salah satunya adalah pemerataan. Memastikan orang-orang
yang memang layak mendapatkan daging kurban itu kemudian terdistribusi dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait kurban ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu minkum taqwa. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai keriduannya kepada Allah, tidak akan hadir ridho Allah bagi orang-orang yang berkurban, tentu saja dagingnya maupun darahnya. Lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi sesungguhnya yang akan sampai kepada Allah dan menghadirkan keriduan Allah adalah takwa yang menjadikan kita berkurban, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi sebab takwa yang kemudian menjadikan kita berkurban itulah yang akan menghadirkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah disebabkan karena hidayahnya. Wa basyiril muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukan daging dan darahnya yang akan sampai dan menghadirkan keriduan Allah, tetapi ketakwaan kitalah yang nanti akan menghadirkan keriduannya. Berapapun berat sapinya, berapapun besar sapinya, berapapun jumlah kambing dan sapi yang kita kurbankan, kalau itu bukan dilandasi takwa, maka tidak akan menghadirkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagi kita sebagai umat muslim memahami betul makna dari kurban itu sendiri, sehingga kurban ini tidak menjadi ajang untuk riya, ajang untuk pamer, ajang untuk membanggakan diri karena bisa berkurban banyak dibanding yang lain, karena sapinya lebih berat dari sapi yang lain, karena sapinya lebih mahal dari sapi yang lain. Sehingga penting untuk kita pahami bersama. Pembelajaran yang kedua, tentu saja Allah secara tidak langsung mengingatkan kepada kita bahwa bukan daging dan darahnya yang akan sampai, tapi takwa kita. Takwa berasal dari kata waqoyati wiqoyah, yang bermakna bisa menjaga, bisa memelihara, atau bahkan menghindar. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Dan di saat yang bersamaan, orang yang bertakwa juga mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannasnya juga bagus. Dan juga bisa menjaga dan memelihara alam yang ada di sekitarnya, hubungan dengan alam yang ada di sekitarnya, atau hablum minalam. Jadi orang yang bertakwa itu bukan sekedar atau bukan sebatas orang yang rajin sholat 5 waktu di masjid, orang yang rajin berangkat pengajian. Tapi orang yang bertakwa adalah seseorang yang hubungannya dengan langit dan seisi bumi sama baiknya. Ketundukannya kepada Allah dan silaturahminya dengan manusia yang ada di sekitarnya, dan bagaimana kepeduliannya terhadap alam semesta, itu yang akan menjadikannya pribadi yang bertakwa. Takwa juga bermakna menghindar, menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali untuk kita pahami, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama niatkan bagi yang berkurban, diniatkan memang dalam rangka
meraih ketakwaan Allah, karena ingin meningkatkan hubungannya dengan Allah, karena ingin peduli kepada sesama manusia, dan tetap jangan lupa dalam proses-proses penyembelihan hewan kurban juga harus melihat unsur sanitasi, kebersihannya juga harus kita perhatikan. Jangan kemudian setelah proses penyembelihan hewan kurban tempatnya malah kotor, malah menimbulkan penyakit. Sehingga beberapa sistem tentu saja sudah diberlakukan, khususnya kepada jamaah dan masjid-masjid Muhammadiyah. Terkait takwa, sedikit mengingatkan Bapak Ibu sekalian, tentu ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa kita beberapa bulan sebelum Dzulhijjah untuk berpuasa, yang tujuannya untuk menempa takwa kita. Harapannya agar di bulan Dzulhijjah saat kita berkurban itu sudah ada dan masih kuat bekas-bekas takwa yang kita tempa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sering dibahas saat bulan Ramadan, sehingga khatib mungkin sedikit saja mengingatkan bahwa dalam surat Al-Baqarah 183 tersebut, kewajiban bagi orang-orang beriman untuk berpuasa itu tujuannya adalah agar la'allakum tattaqun. La'allakum dalam ayat 183 surat Al-Baqarah ini bermakna harfut taroji. Apa itu harfut taroji? Ma huwa harfut taroji? Harfut taroji huwa tolabul mungkin al-marhubi fihi, mengharapkan sesuatu yang diingini yang mungkin terjadi. Jadi la'allakum tattaqun adalah agar sebuah keinginan, sebuah harapan yang mungkin terjadi. Apa itu harapan dan keinginannya? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi posisi bertakwa itu adalah posisi yang diharapkan, yang diinginkan oleh orang-orang beriman yang berpuasa, yang mungkin terjadi dan mungkin bisa dicapai. Tolabul mungkin al-marhubi fihi. Imam As-Suyuti lebih tegas lagi terkait la'allakum tattaqun di dalam surat Al-Baqarah 183. Beliau bahkan menyampaikan penyematan kata la'allakum sebelum tattaqun itu untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang berpuasa pasti menjadi orang bertakwa. Karena itu baru kemungkinan. Jadi mungkin orang yang berpuasa jadi orang-orang yang bertakwa. Berarti ada kemungkinan orang berpuasa pun dia tetap tidak menghadirkan takwa dalam dirinya. Kalau puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak diniatkan atas keinginannya, harapannya untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus. Orang-orang seperti inilah yang kata Imam As-Suyuti belum tentu akan menjadi orang yang bertakwa walaupun ia telah berpuasa berkali-kali selama hidupnya. Orang yang berusia 60 tahun mungkin sudah 53 kali melaksanakan puasa. Misalkan dihitung setelah usia 7 tahun. Tapi apakah 53 kali atau 53 tahun yang dia lewati dan setiap tahunnya dia berpuasa kemudian menghadirkan karakter dalam dirinya lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan sesama manusia, dan juga lebih baik sikapnya dalam kepedulian untuk memelihara alam semesta. Ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita pelajari dari surat Al-Hajj ayat 37, di antaranya adalah Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengagungkan Allah. Litukabbirullah, agar kita terus mengagung-agungkan Allah,
atas hidayah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Karena sungguh beruntung orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Kemudian di ayat tadi ditutup dengan wabasyiril muhsinin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin. Apa itu orang-orang yang ihsan? Ihsan adalah antakudallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaroka. Ihsan adalah engkau beribadah, saking seriusnya engkau beribadah sampai seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa mencapai tahap itu, orang yang ihsan adalah orang yang yakin di setiap ibadahnya Allah melihat. Melihat dirinya, melihat isi hatinya, melihat isi pikirannya. Ayat berkurban ini ditutup dengan wabasyiril muhsinin, untuk mengingatkan bahwa berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang saat berkurban dia ihsan. Yang dia pedulikan adalah penilaian Allah atas dirinya, bukan penilaian manusia. Karena dia yakin saat dia berkurban, Allah tahu tujuannya berkurban, Allah tahu bagaimana caranya dia berkurban, dan Allah paham betul niatnya berkurban. Sehingga orang-orang inilah yang akan mendapatkan kabar gembira. Jangan sampai kurban kita menjadi kurban yang kemudian tidak menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan justru malah menimbulkan perasaan riya dan takabur. Berkurbanlah diniatkan dengan takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di bulan Zulhijjah ini juga tadi khatib sampaikan sebagian umat Islam atau saudara-saudara kita, tetangga kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak sekali makna yang bisa kita ambil dari ibadah haji. Di antaranya adalah saat melempar atau melontar jumroh. Karena sesungguhnya dalam prosesi melempar atau melontar jumroh ini yang dilaksanakan oleh ibadah oleh jamaah haji juga bisa kita ikhtiarkan walaupun kita tidak ada di tanah suci. Karena sesungguhnya dalam diri kita itu ada jamarot yang juga harus terus kita lempar. Sebagian ulama menggambarkan saat melempar jumroh kita melempar jamarot ula, wusta dan akobah. Ada 3 jumroh yang kita lempar, ada 3 jamarat yang kita lempar. Sebagian ulama menyampaikan ula wusta itu penggambaran, ula wusta dan akobah ada penggambaran sifat-sifat yang ada dalam diri Qarun, Bal'am dan Fir'aun. Melempar ula wusta adalah gambaran dari kita melempar sifat-sifat Qarun yang ada dalam diri kita. Qarun memiliki sifat, salah satunya adalah ujub. Karena dia merasa, dia mengagumi dirinya sendiri sebagai orang yang sangat pintar mencari harta. Jadi bukan karena ada peran serta Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dia miliki, tapi dia berpikir betul bahwa kekayaannya memang dia peroleh karena kehebatan dirinya. Jika muncul sifat ujub dalam diri Qarun. Kemudian yang kedua, Qarun memiliki sifat lalai bersyukur. Harta yang sudah dia dapatkan karena dia yakini itu merupakan upaya dirinya dan ke atas kehebatan dirinya, maka dia tidak melihat ada peran Allah di sana sehingga dia tidak bersyukur. Kemudian Qarun yang begitu kaya raya memiliki sifat bakhil, sehingga hartanya saja disimpan di dalam sebuah gudang dengan pintu yang sangat besar, hingga untuk membawa kuncinya saja membutuhkan beberapa orang untuk memanggul.
Itulah kenapa kemudian muncul bahasa harta korun atau harta karun. Dan korun juga memiliki sifat pamer, membangga-banggakan betapa banyak hartanya. Dan korun juga memiliki sifat tamak, sudah kaya raya tapi terus ingin semakin kaya raya dan ingin menguasai semua yang dia mampu. Ada juga kemudian di zaman itu korun kemudian memiliki sifat berfoya-foya. Alhaakumut takatsur. Ayat itu sebagai sebuah perenungan untuk kita. Saya tidak harus memamerkan harta. Ini menjadi perenungan kita bersama. Kemudian jumrah wusta. Ini ulama bagian menggambarkan bahwa sesungguhnya dalam diri manusia ada sifat-sifat seperti wusta, yaitu sifatnya Bal'am. Bal'am ini adalah orang yang spesial, orang yang sangat pandai dalam ilmu agama dan sangat alim, dan dikenal doanya tidak pernah tertolak. Dan dia adalah salah satu orang kepercayaannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bal'am punya sifat yang pertama menjilat. Karena saat itu Nabi Musa alaihissalam ada misi, dan kemudian Raja Madian saat itu merayu Bal'am dengan kedudukan dan anaknya yang begitu cantik. Sehingga kemudian ia membuat strategi justru untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Bal'am punya sifat menjual ayat-ayat Allah. Kepintarannya, kealimannya digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Apapun yang bisa menguntungkannya, maka dia selalu punya dalilnya. Selalu saja menemukan dalil-dalil untuk memperkuat kepentingan pribadinya. Kemudian Bal'am juga punya sifat menghalalkan segala cara. Bahkan karena doanya tidak pernah tertolak, saat Nabi Musa alaihissalam ada halangan, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Bal'am pun ikut berdoa kepada Allah untuk melawan doanya Nabi Musa, padahal orang kepercayaannya sendiri. Ini menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi dan sangat mungkin sifat Bal'am itu, sifat dari korun itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Sifat yang sombong, sifat yang tamak, sifat yang bakhil, sifat suka menjilat, menggunakan ayat untuk kepentingan kita sendiri. Juga salah satunya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lempar jumroh yang ketiga adalah jumroh Aqobah. Itu menggambarkan sifat dari Fir'aun. Fir'aun kita ketahui memiliki beberapa sifat yang sebaiknya kita hindari. Sebagai gambaran saja, setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran, setiap tokoh yang ada di dalam Al-Quran, potensial sifat-sifat tokoh tersebut mungkin ada dalam tokoh-tokoh yang saat ini juga ada. Itulah kenapa kita penting untuk membaca Al-Quran agar memahami ada orang memiliki sifat seperti Qarun, ada orang memiliki sifat seperti Bal'am, ada orang memiliki sifat seperti Fir'aun. Fir'aun memiliki sifat yang begitu sombong. Fir'aun memiliki sifat suka menumpuk-numpuk. Di saat sakit dia berdoa minta disembuhkan. Begitu sakit sudah dia lewati dan dia sembuh, doanya dia lupakan. Dia merasa kesembuhannya memang karena kekuatannya. Fir'aun bisa jadi sifatnya masih ada pada diri kita saat ini, yaitu sifat syirik, menyekutukan Allah, bahkan menyamakan Tuhan dengan dirinya.
Sehingga sifat-sifat ini, Bapak Ibu sekalian, ula wusta dan akobah adalah trilogi tauhid dalam diri kita. Trilogi tauhid dalam diri kita menggambarkan sifat-sifat yang mungkin saja masih kita miliki. Itulah kenapa penting sekali Bapak Ibu sekalian, di hari Raya Kurban ini jangan sampai kurban kita justru menjadi momentum munculnya sifat-sifat yang ada dalam trilogi tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saat Bapak Ibu nanti bagi yang usianya sudah lanjut ataupun yang masih muda, karena mati dan meninggal dunia tidak memandang usia, bagaimana kita mempersiapkan diri di saat ternyata tanpa kita juga ajal menjemput kita sudah punya bekal takwa, bukan harta, bukan seberapa banyak sawah yang kalaupun kita meninggal tidak akan membawa apa-apa. Itulah kenapa warga Muhammadiyah rata-rata kalaupun memiliki sawah yang luas, begitu meninggal dunia atau akan meninggal dunia atau bahkan masih sehat, sawahnya akan diwakafkan. Karena memang itu karakter warga Muhammadiyah yang kata Kiai Haji Fahrudin, nyah-nyok. Tidak tahan melihat uang banyak di dalam dompetnya, tidak tahan melihat saldo rekening yang banyak di dalam tabungannya. Itu karakter warga Muhammadiyah. Begitu melihat ada uang di dompetnya, begitu melihat ada saldo di rekeningnya, hatinya selalu tergerak. Kemana saya akan berinfak? Masjid mana yang akan saya bangun? Sekolah mana yang akan saya bantu? Dakwah apa yang bisa dan masih membutuhkan harta yang saya miliki? Semoga ini semua bisa menjadi perenungan kita bersama. Kenapa bulan Ramadan diulang setiap tahun? Kenapa Idul Fitri diulang setiap tahun? Kenapa Idul Adha diulang setiap tahun? Agar dari tahun ke tahun kita selalu introspeksi dan merenungkan diri. Dan kenapa diulang setiap tahun? Karena memang untuk merubah karakter-karakter trilogi tauhid juga tidak mudah dalam diri kita. Merubah, menghilangkan sifat tamak, menghilangkan sifat riya, menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sikap takabur, bahkan sifat-sifat yang kadang mendekatkan kita kepada kesyirikan, walaupun syirik kecil. Lebih memilih melakukan aktivitas yang kurang penting di saat sholat azan, sholat sudah berkumandang. Itu juga merupakan bagian dari menyepelekan atau menyekutukan atau tidak mengindahkan panggilan Allah. Semoga apa yang khotib sampaikan bisa menghadirkan pencerahan, perenungan, dan perubahan sikap kita. Dan mari kita sama-sama berupaya untuk terus melempar tauhid dalam diri kita. Melempar trilogi tauhid. Tidak harus menunggu saat haji, tapi setiap hari kita melempar trilogi tauhid dalam diri kita. Saat melempar jamarot, melempar jumroh, membaca doa Bismillahi Allahu Akbar, untuk memastikan, meyakinkan diri kita bahwanya Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil, semuanya lemah, termasuk kita. Sehingga nggak layak kita sombong, nggak layak kita merasa lebih besar dari orang lain, nggak layak kita merasa lebih hebat dan lebih pintar dan berkuasa dari orang lain. Mungkin itu yang bisa khotib sampaikan. Semoga bisa menghadirkan kebaikan untuk kita semua. Dan untuk menutup khotbah ini, mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian. Kita luangkan waktu sejenak, pengajahkan tangan kita, dan fokus dan biasakan berdoa dengan khusyuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa qulu biladil muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dimohon kepada para jamaah untuk tetap menjaga kebersihan dan kami harapkan juga untuk